Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Amma ba'dah, sahabat Arnyus, sahabat PWI Laskar Sabila Tulungagung dimanapun berada. Semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, kebetulan tadi malam ya, itu tanggal 27 ya. Hari Selasa tanggal 27 Mei 2025. Ini adalah kegiatan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya yang sering bertanya kepada saya, bahkan tidak saya saja, sering dari teman-teman PWI Laskar Sabila Tulungagung ditanya, gimana sih Tulungagung tuh kok bisa solid, tuh kuncinya apa? PWI Laskar Sabila Tulungagung tuh kok solid, rukun, kepemimpinannya nggak eker-ekeran, gimana ceritanya gitu kan, apa kuncinya? Jadi ini saya terangkan sedikit ya. Tadi malam itu ada pergantian kepemimpinan, di mana yang selama ini memimpin yaitu sahabat Sahrul Munir sebagai pemimpin atau ketua PWI Laskar Sabila DPD Tulungagung tadi malam resmi mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh Gus Hanin, yaitu salah satu putra dari pendiri Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah yang ada di Tawang Sari. Dan tadi malam tuh nggak ada yang namanya pilihan secara demokrasi, nggak ada. Ya aklamasi itu. Semua orang langsung setuju kita aja. Karena apa? Karena di Tulungagung memang kuncinya satu. Di dalam berorganisasi, di dalam perjuangan itu harus ada yang di depan. Tapi tidak harus kita yang di depan. Itu loh. Dan satu lagi di Tulungagung ini selalu mengusung atau berpatokan pada filsafat Jawa. Ing arso sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Lalu di depan, ya harus menjadi seorang pemimpin yang tahu akan belakangnya atau orang yang dipimpinnya bagaimana pasukannya gitu kan. Tidak bisa menjadi contoh gitu loh. Kemudian juga kalau yang di tengah itu harus pengurus-pengurusnya ya, kepengurusannya itu harus nyengkuyung, bekerja sama dengan pemimpinnya, mendorong pemimpinnya, ya, mengingatkan pemimpinnya, mendorong ketika kurang atau istilahnya kurang cepat, kurang laju didorong, ibarat kendaraan semacam itu. Tapi kalau terlalu laju maka ya harus siap ngerem gitu loh ya. Terus kemudian yang di belakang tuturi handayani. Anggota-anggotanya harus ikut, dalam artian harus tunduk, harus patuh dengan apa yang sudah menjadi program kerja daripada pengurus gitu ya. Jadi inilah yang harus dicontoh oleh DPC yang seluruh Tulungagung yang insya Allah akan dilantik pada akhir Juli mendatang ya. Dan tadi malam benar-benar sahabat Sahrul Munir mungkin benar-benar sudah merasa bahwa beliau itu, aku kudu gantian. Karena gini, 3 bulan yang lalu sahabat Sahrul Munir sudah minta diganti dari mulai 3 bulan kemarin. Karena apa? Karena beliau benar-benar sadar bahwa PWI ini organisasi yang baru, yang butuh pergerakan, yang butuh tenaga yang super gitu lah ya. Sedangkan beliau kebetulan karena saking banyaknya tanggung jawab di organisasi termasuk di ke NO-an ya, di Bandung-Bandungnya NO. Jadi beliau akhirnya terlalu membagi waktu. Dan beliau 3 bulan kemarin sudah ngomong bahwa gantian aku karena aku kurang ada waktu gitu loh. Kurang ada waktu luang. Aku tuh nggak bisa selalu hadir tepat waktu di saat kumpulan di PWI dan lain sebagainya bla bla bla. Akan tapi alasan itu nggak diterima oleh teman-teman dan beliau dipaksa tetap untuk bertahan sampai akhirnya 3 bulan dari 3 bulan yang lalu kemarin baru benar-benar, karena sudah itu akhirnya teman-teman juga kasihan. Kemudian ya, salah satu dari rekan kita yaitu Gus Hanin kemudian sudah ditanya dan beliau insya Allah siap untuk melanjutkan perjuangan daripada sahabat Sahrul Munir. Dan di sini saya benar-benar banyak belajar ya. Di Tulungagung ini kan saya orang baru ya. Akan tapi saya banyak belajar. Saya sudah banyak ikut organisasi, akan tetapi baru kali ini saya merasakan organisasi yang benar-benar kekeluargaan banget gitu loh.
terus kemudian tidak saling berebut untuk di depan. Bahkan ada bahasa sopo ketua itu loh sing nganggur jadi ketua, bahkan ada bahasa semacam itu, sopo sing nganggur jadi ketua. Artinya apa? Artinya posisi itu tidak penting banget dalam suatu perjuangan. Ketika seseorang mau berjuang harus ada yang di depan, tapi tidak harus kita yang di depan, tidak harus saya yang di depan gitu loh ya. Ibaratnya semacam itu, dalam diri pribadi itu menanamkan rasa bukan harus saya yang di depan, siapapun bisa di depan. Dan ketika sudah ada yang di depan, yang di belakang ya ikut support. Itu kuncinya perjuangan. Jadi perjuangan itu nggak memerlukan posisi. Posisi dimanapun kalau niatnya berjuang tetap bisa berjuang. Itu intinya semacam itu. Jadi sekali lagi, untuk seluruh DPC ya, calon pengurus DPC seluruh Tulungagung, saya harapkan bisa mencontoh dari kepengurusan yang ada di DPD Tulungagung, di mana tidak serta-merta dalam berjuang harus di depan ya. Ketika sudah ada di depan, ayo kita dukung programnya, ayo kita dukung kepemimpinannya, ayo kita wujudkan visi dan misinya. Insya Allah nanti dengan cara begitu kita akan kayak sebuah keluarga. Dan satu lagi, kenapa Tulungagung solid, itu sudah ada dari senior kami, salah satu senior kami yaitu saya selalu dipesan sama Kang Sayuti ya. Yang mana Kang Sayuti itu selalu berpesan di setiap, hampir ya, dulu-dulu tuh hampir di setiap habis pertemuan, boleh kita berbeda pendapat, boleh kita padu, boleh kita tukaran, boleh kita berantem, adu program, adu gagasan, adu argumentasi di dalam suatu forum nggak apa-apa. Berantem kayak orang berantem beneran, monggo silakan. Akan tapi satu kuncinya, jika kalian benar-benar seorang pejuang yang ikhlas, maka gak oleh ngambek, tidak boleh mutung, ini bahasa Jawa, gak oleh mutung, dalam artian tidak boleh ngambek. Kita boleh kok beda pendapat, itu boleh. Justru dari perbedaan pendapat itulah yang akan membuat kita itu besar, yang akan kita membuat kita itu saling bertukar pengalaman. Cuma satu kuncinya dalam berorganisasi, dalam perjuangan yang benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, tidak boleh ngambek di kemudian hari, tetap harus berjuang. Jangan karena berbeda pendapat, jangan karena pendapat kita yang paling bagus kemudian akhirnya kok loh ternyata kok nggak kepake pendapat saya, terus kemudian besoknya mutung, besoknya ngambek, itu nggak boleh semacam itu. Pendapat itu ketika sudah terkumpul menjadi suatu dan sudah ditentukan dalam suatu forum, maka itulah suatu keputusan dari musyawarah. Oke teman-teman, jadi kita saksikan ya bagaimana pesan dan kesan daripada ketua kami yang lama, yaitu sahabat Sahrul Munir, yang kemudian digantikan oleh Gus Hani, dan kita nanti akan saksikan videonya sejenak saja ya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan jawaban, menjadi jawaban bagi seluruh yang pernah bertanya kepada saya tentang kesulitan kepengurusan PWI Laskar Sabila Tulungagung. Tetap berjuang, jangan menjadi pecundang ya. PWI kuncinya satu ya, dipuji tidak terbang, dibully pun tidak tumbang, kalau niat kita adalah perjuangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI. Konsolidasi PWI ini utamanya pembentukan struktur secara nasional termasuk di Tulungagung itu tidak bisa ditunda-tunda lagi, sehingga kami atau saya kemudian bersedia menjadi wakil sahabat-sahabat sekalian untuk bisa menjadi posisi ketua. Namun pada saat itu karena sehubungan dengan kesibukan, kemudian rangkap jabatan dan sebagainya, sempat menjadi hukum tidak tertulis di kisah. Pokoknya hanya mengantarkan saja. Alhamdulillah pelaksanaan deklarasi sukses dan dilanjutkan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Tapi pada perkembangannya memang saya secara pribadi memang kewalahan kaitannya dengan ya membagi waktu pekerjaan. Kemudian memang secara fisik akhir-akhir ini agak gampang boyok kapan sehingga itu ternyata juga cukup menjadi kendala untuk saya secara pribadi bisa konsolidasi lebih masif, lebih mantap, karena hari ini kita dituntut untuk konsolidasi secara menyeluruh. Memang di fisik harus kuat, kemudian alokasi waktu memang benar-benar harus tercurah, sehingga beberapa minggu yang lalu saya matur ke Gus Hani, ke sahabat Sayuti, juga ke Gus Arif yang ketua Bumi. Ini bagaimana organisasi ini kalau kemudian ketuanya tidak bisa aktif, ini nanti akan menjadi pincang.
Sementara PWILS ini harus gerak terus, Nah ini bagaimana supaya kelembagaan ini tetap eksis, membentuk jaringan di tingkat bawah juga eksis, tapi kemudian komando itu bisa menjadi satu capaian yang atau satu kondisi memang ya semuanya tertata. Nah, kemudian kami ngobrol khusus, memang ini harus ada forum atau satu rapat atau majelis untuk mengambil keputusan. Karena memang dulu waktu pembentukan itu posisinya dengan cara yang teratur, dengan majelis yang terhormat, sehingga ketika saya mau menyampaikan atau mengutarakan untuk ada reposisi, itu juga mohon dengan sangat di majelis ini, bagaimana saya utarakan tadi, agar posisi saya nanti ada reshuffle. Tapi pada prinsipnya saya pribadi tetap bersama-sama dengan sahabat-sahabat, para kiai, para prinsip. Walaupun nanti tidak di posisi ketua, nanti tetap bersama-sama berjuang dalam wadah PWILS. Jangan khawatir, tetap semangat. Pada saya seperti itu. Mudah-mudahan nanti setidaknya malam hari ini sudah ada keputusan bersama. Kalau kita menunggu satu forum konstitusi organisasi, nanti malah kesuwen jualan pengumuman rapatnya, karena ya mohon dimaklumi, pengurus PWI yang hadir malam hari ini saja itu rata-rata memang tokoh semua dengan segala kesibukannya di masing-masing tempat. Rata-rata setiap hari itu ya mesti ada agenda, sehingga untuk menyempatkan hadir dalam sebuah majelis yang alhamdulillah malam hari ini kompak, ini mohon nanti bisa ditindaklanjuti bos. Dan secara pribadi saya mengusulkan untuk yang berada di sebelah kiri kami nanti bisa berkenan menjadi pengganti ketua. Amin. Tentu petunjuk dari Kandas Milangkai dari Kasekuan, tentu seperti itu, karena memang kalau saya sendiri dari beliau dari itu sudah klik, walaupun pada awal perjumpaannya itu misterius, satu malam sebuah Ramadan yang begitu mengenang, ternyata sekarang berjuang bersama-sama gitu. Ini jadi sebuah sebuah hal yang tidak terduga. Nah untuk itu kepengurusan nanti apakah termasuk ketika reshuffle ketua itu kemudian ada perubahan reposisi yang lainnya, dan kami akan serahkan kepada pengurus harian saja. Yang penting pada intinya pada malam hari ini ada keputusan atau majelis pengambil keputusan secara mayoritas, secara legal. Kemudian nanti kedepannya biar tidak ada permasalahan lagi. Selanjutnya kerja organisasi, konsolidasi organisasi, utamanya pembentukan PWILS di kecamatan nanti bisa serentak. Setidaknya target yang dimusyawarahkan oleh Mas Ayudi itu 2 bulan 3 bulan sudah tuntas kapan ini. Mungkin itu sahabat-sahabat seluruh peserta, para tim sepuh, mohon dimaklumi dan bisa diterima usulan dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke urusan. Sebelumnya saya punya istighfar, istighfar saya itu saya mohon maaf karena nantinya saya ke depan tidak selugas dan juga setegas kepada kita dan saat ini yang sudah menjadikan PWI ini bisa berjalan dengan terang sampai saat ini. Astagfirullahaladzim, insyaallah dengan sepenuh hati semoga apa yang menjadi program kerja kita dan ketika kita salah dalam langkah selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu digunakan. Maka kita istighfar di depan agar supaya perjuangan kita ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika negosiasi di PMK, ekspektasi di mana itu DPR, itu saya tetap berbicara beliau. Jadi lugas, tegas, dan mudah dipahami. Maka dari itu kita ucapkan terima kasih banyak pada dan 1 menit telah membawa kita sampai pada hari ini. Dan alhamdulillah kita saling bahu-membahu untuk menyempurnakan pergerakan ini. Terima kasih, dan amanah ini insya Allah akan kita lanjutkan. Dan ini merupakan amanah yang sebenarnya tadi dikatakan ringan, tapi perjuangan itu butuh pengorbanan. Terima kasih. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk saya sedoyo sahabat-sahabat para prinsip dengan keputusan tadi sedoyo sepakat ya? Kan?
apabila